Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pemirsa. Saatnya kami kembali lagi dalam kegiatan podcast di Meranti TV. Dan dalam hal ini kami sangat apresiasi banget karena kedatangan tamu yang spesial dari salah satu aparat pemerintah Kuburaya. Nah, untuk Bapak Muhammad Darwis SHMKN. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di podcast Meranti TV. Ya, untuk yang pertama pemirsa mungkin dari Bapak perkenalan dulu siapa namanya dan asalnya dari mana. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis SHMKN. Saya berasal dari Desa Mega Timur di Sungai Ambawang. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai wira swasta dan bergerak di bidang konstruksi. Dari semua usaha konstruksi saya menamakan grup usaha saya itu namanya MD Group. MD Group, dan itu menaungi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang swasta. Ada klarifikasi tadi bahwa saya tidak berasal dari aparatur pemerintah Kabupaten Kuburaya. Saya berada di pihak luar, tetapi sehari-hari memang menemani Bapak Sujiwo dalam kapasitas beliau sebagai Muhtasar NU, sebagai Wakil Bupati, sebagai Bendahara Partai PDIP Perjuangan Kalimantan Barat. Itu sementara pengenalan dari saya. Berarti bisa dikatakan beliau ini merupakan ajudan atau teman dekat dari Ya, Pak Sujiwo, Pak ya? mungkin bisa disebut teman beliau dalam beraktivitas sehari-hari tapi di luar pemerintahan. Tujuan saya ke Desa Pugo, ke Kampung Meranti, adalah untuk mewakili beliau dalam rangka menutup event Garuda Cup. Garuda Cup itu gerakan pemuda desa yang pertama yang diselenggarakan di Desa Pugo. Boleh tahu nggak sih Pak alasannya kenapa sih kok sampai Pak Sujiwo itu tidak hadir? Karena di waktu yang sama beliau ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakili. Beberapa kali kegiatan memang ketika masuk di daerah Sungai Ambawang, Kuala Mandor, beliau sering sekali meminta saya untuk mewakili beliau. Apalagi kalau ke Meranti, ini bagi saya sudah tidak asing. Kalau ke Meranti ketika lewat tidak singgah ke pondok ini, saya merasa walat jadinya. Maka saya sebelum ke lokasi, saya singgah dulu ke sini, ketemu Ustadz Badrun, berbincang-bincang, berbicara tentang pesantren, pengembangan pesantren ke depan, terutama dalam tadi kita ngobrol dengan beliau tentang ekonomi pesantren seperti apa ke depan. Dan mungkin saya punya latar belakang di pesantren juga, tetapi punya juga latar belakang sebagai wira swasta tadi. Berarti sebelumnya Bapak memang pernah ke pondok pesantren ini? Oh, di situ sering. Sering, saya sangat sering sekali. Sangat sering. Sudah beberapa kali saya, sangat sering saya kalau ke Raudatul Ulum Meranti. Ya banyak lah, sering lah saya ke sini. Berarti ini bukan pertama kali Bapak. Bukan. Pokoknya kalau saya ke Pugo khususnya lewat di rute di sini, saya pasti jika tidak ada halangan saya pasti singgah dulu ke sini. Iya, berarti teman akrab dari Ustadz Badrun Tamam ya Pak? Teman akrab dengan beliau. Oke Bapak, nih ada beberapa pertanyaan nih. Untuk yang pertama, ada nggak sih tanggapan Bapak terkait dengan event lomba Voli Cup yang diadakan oleh para pemuda Desa Pugo ini Pak? Atau mungkin ada pesan dari Pak Sujiwo terkait kegiatan ini Pak?
kegiatan bola voli cup ini sebenarnya sudah lama dirancang oleh kawan-kawan Garuda dengan ingin menghadirkan Bapak Sujiwo. Pesan beliau kepada kawan-kawan Garuda adalah bagaimana ke depan mengembangkan sayapnya. Tidak hanya ini saja event yang dibuat, tetapi akan ada event-event bola voli yang lain yang akan merambah ke desa-desa yang lain. Karena Garuda ini tidak hanya bergerak di desa Pugo atau di Kampung Meranti, tetapi juga beliau berpesan agar ke depan bisa ke Sungai Raya, bisa ke Kakap, bisa ke Batu Ampar dengan memperbesar jaringan daripada kawan-kawan Garuda. Harapan beliau seperti itu terhadap Garuda ke depannya. Karena memang Pak, untuk kegiatan Garuda Pugo ini merupakan dananya mengadakan lomba voli cup ya, ini. Perdana, ini pertama. Ya. Makanya ke depan pesan beliau ditingkatkan lagi kreativitasnya, mengundang lagi banyak lagi para peserta dari desa-desa yang lain, sehingga kemampuan daripada kawan-kawan atlet bola voli itu lebih diasah lagi. Hingga kalau banyak nanti daripada desa-desa yang lain, kampung-kampung yang lain, kecamatan yang lain, sehingga Garuda dengan sendirinya akan dikenal se-Kabupaten Kuburaya. Iya, betul banget teman-teman. Jadi tujuan dari Garuda Pugo ini memang awalnya untuk memperkenalkan bagaimana eksistensi dari desa Pugo yang merupakan dari event Garuda Pugo ini memang namanya para pemudanya para Pak. Pemuda. Iya, Iya, para pemudanya yang menjadi panitianya. Oke, untuk yang selanjutnya nih Bapak, ada nggak sih dukungan dari Bapak ataupun mungkin ada pesan dari Pak Sujiwo terkait para pemuda yang ada di desa Pugo? Desa Pugo ini unik bagi saya. Uniknya adalah kita jauh memang dari pusat kota, cuman kawan-kawan pemudanya luar biasa. Iya. Banyak yang sudah berprestasi di tingkat nasional, banyak yang sudah keluaran pesantren yang ya kalau kuliah sudah tidak bisa diragukan lagi lah, diterima di Untan, bahkan banyak yang jalur beasiswa. Jadi ke depan saya berharap lebih lagi ditingkatkan kemampuan, keahlian, sehingga tidak hanya berbicara di tingkat desa Pugo, tapi mampu berbicara tingkat kecamatan, kabupaten, ke provinsi, mungkin bahkan ke nasional. Ya, tapi Bapak, karena meskipun kami sudah jauh dari pusat kota, tapi kami tetap meskipun nggak kampungan banget gitu Pak, betul, tapi kami betul. tetap menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Ya, karena kita ini mungkin latar belakangnya sama, yang membedakan kita, yang menjadikan kita berbeda adalah sejauh mana tingkat pendidikan kita. Iya, betul sekali Bapak. Ini yang terakhir nih untuk Bapak, harapan Bapak sendiri, harapan dari Bapak pribadi, bagaimana untuk pesan dari panitia Garuda Pugo dalam mensukseskan acara volleyball ini Bapak? Karena memang saya lihat, perhatikan dari awal kegiatan sampai terakhir itu memang antusias banget dari masyarakat di sini, bahkan para kakek-kakek, nenek-nenek pun tetap ikut andil untuk meramaikan acara itu Bapak. Saya mewakili Bapak Sujiwo mensupport benar kegiatan ini. Kami kemarin menyiapkan piala, bahkan dari kami menyiapkan bonus kepada kawan-kawan nanti sang juara dari nomor 1 sampai nomor 4. Dan kita sudah bawa itu, tinggal nanti siapa juaranya tinggal kita serahkan. Artinya ini menjawab antusiasnya masyarakat Desa Pugo, Kampung Meranti terhadap adanya kegiatan bola volleyball yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Garuda. Pak Baki juga ada bonus nih pemirsa dari Bapak Sujiwo nih. Ada. Iya. Untuk bonusnya berapa nominalnya masih rahasia ya? Masih rahasia. Nanti akan rahasia. ketahuan nanti di penyerahan di acara penutupan nanti. Berarti nanti yang menyerahkan hadiah secara langsung ini Bapak Pak saya sendiri yang diminta menyerahkan secara langsung oleh Bapak Sujiwo. Ya, jadi untuk para teman-teman semuanya cukup antusias sekali dari para bapak yang mewakili dari Pak Sujiwo ini untuk menghadiri acara penutupan di acara volleyball. Ya. Mungkin Bapak ada sepatah kata nih dari Bapak pribadi terkait dengan kegiatan volley cup ini. Silakan Bapak. Oke, dari saya secara pribadi
mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya bola voli cup yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Garuda Gerakan Pemuda Membangun Desa. Saya berharap ke depan kreativitas, kemampuan dalam berkomunikasi, dalam mencari terobosan-terobosan untuk menghidupkan kreativitas yang dimiliki oleh kawan-kawan Garuda itu semakin ditingkatkan. Saya secara pribadi siap bersama kawan-kawan Garuda untuk mencapai harapan-harapan dan target. Sebelum menutup acara podcast kita ini, izinkan saya secara pribadi memohon doa kepada seluruh pemirsa bahwa saya ditunjuk secara langsung oleh sesepuh dan pengurus NU Kuburaya untuk menjadi Ketua Harian Pembangunan Kantor NU Kabupaten Kuburaya. Wow, luar biasa. Ini adalah kerja sosial, kerja yang perlu dukungan oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, dari masyarakat Kabupaten Kuburaya, karena ini adalah kegiatan pembangunan secara sosial, maka kami berharap semua elemen bisa terlibat dan bergotong royong dalam pembangunan kantor NU Kabupaten Kuburaya. Kantor NU kita bangun itu di Jalan Kuala Dua menuju Rasau setelah kantor Kemenak Kabupaten Kuburaya. Kita dalam hitungan matematis kita perlu dana itu kurang lebih 1,5 miliar. Kita targetkan 1 tahun ke depan pembangunan kantor NU Kuburaya itu bisa rampung dan bisa ditempati oleh para pengurus dan banum-banum NU, sehingga kegiatan-kegiatan ke-NU-an, kegiatan kemaslahatan umat itu bisa diselenggarakan di kantor NU yang baru. Saya secara pribadi dan kawan-kawan panitia memohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Bapak dan para rekan-rekannya berjalan dengan lancar dan untuk kantornya segera tercapai, Pak. Biar kami juga bisa main-main di sana nanti, Pak, ya. Bisa broadcastnya di sana kan? Peresmian broadcast kantor NU Kabupaten Kuburaya kan? Iya, siap. Kita tunggulah nanti di sana. Kita siaran langsungnya kita di sana nanti. Siap. Oke, siap Bapak. Terima kasih ya Bapak. Nah, untuk Bapak sendiri jangan sampai kapok lagi ya Pak. Datang bersilaturahmi lagi ke sini. Saya akan melihat jalannya kurang pas ya. Kita insya Allah kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan kita coba masukkan di APBD sehingga jalan ke daerah Meranti ini bisa diperbaiki, walaupun tidak bisa semuanya sekaligus. Kita pelan-pelan, tapi insya Allah dengan rutin, dengan istiqomah, satu demi satu kita selesaikan jalan menuju pesantren. Betul Bapak, karena memang di Meranti ini jalannya unik Bapak. Ya. Kalau kemarau, debu. Iya betul. Salju di siang hari Bapak. Iya. Kalau hujan itu jalannya lumayan ekstrim banget Bapak. Becek. Iya. Mudah-mudahan segera terrealisasikan. Amin. Sambung doanya dari semuanya. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih untuk Bapak yang telah berkunjung di podcast Meranti TV ini. Mudah-mudahan di event selanjutnya bisa berkunjung kembali di podcast Meranti TV. Oke pemirsa, cukup sekian sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe atau subscribe channel kami di Meranti TV. Sampai kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.